Malam itu, langit di atas desa Watu Alas begitu pekat. Bulan seperti enggan menampakkan diri, tertutup awan kelabu yang menggantung berat. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang mengarah ke tengah desa. Seorang pemuda bernama Bagas menuruni jalan kecil dengan langkah berat. Jaket hitamnya basah oleh embun malam, dan napasnya membentuk uap dingin di udara. Bagas baru saja kembali dari kota. Sudah lebih dari 10 tahun ia meninggalkan desa ini sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Kini satu-satunya alasan ia kembali adalah warisan sebuah rumah tua peninggalan kakeknya, yang katanya masih berdiri di pinggir hutan. Sesampainya di gerbang desa, suasana terasa aneh. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Bahkan lampu-lampu rumah warga tampak redup, seperti sengaja dikecilkan. Bagas sempat melirik jam tangannya, masih pukul 9 malam. Ia melanjutkan langkah menuju rumah Pak Lurah untuk meminta kunci rumah warisan itu. Di tengah jalan, ia melihat seorang wanita tua duduk di depan rumah panggung, menatapnya tanpa ekspresi. Matanya tajam, seperti menelanjangi isi pikirannya. "Permisi, Bu," sapa Bagas sopan. Tapi si wanita hanya menatap dan berkata lirih, "Jangan ke rumah itu malam-malam. Mereka belum tidur." Bagas mengerutkan kening. "Mereka?" Tapi si wanita langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Sesampainya di rumah Pak Lurah, pria tua itu menyambut dengan raut terkejut. "Kamu Bagas? Cucu Pak Dirman?" Bagas mengangguk. "Saya mau ambil kunci rumah warisan. Katanya masih disimpan di sini." Pak Lurah menarik napas panjang. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong. Tak ada yang berani masuk sejak kejadian itu. Kejadian apa, Pak?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia membuka sebuah laci tua dan menyerahkan sebuah kunci besi yang sudah berkarat. "Kalau kamu tetap mau ke sana, jangan lupa ketuk pintu 3 kali. Ucapkan salam, meski tak ada yang menjawab. Dan jangan tidur di ruang tengah malam pertama." Bagas mengernyit, tapi ia hanya tersenyum tipis. "Saya tak percaya hal-hal seperti itu, Pak." Pak Lurah tak membalas. Ia hanya menatap Bagas dengan tatapan kosong, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Rumah itu berdiri tua dan kelam di pinggir hutan. Dinding kayunya penuh lumut, atapnya sebagian sudah miring, dan jendela-jendela tertutup rapat. Bagas berdiri di depan pintu, mengingat pesan Pak Lurah. Ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu 3 kali. "Tok, tok! Halo, saya Bagas, cucu Pak Dirman." Tak ada jawaban. Tapi angin tiba-tiba bertiup dan pintu itu membuka sendiri. Bagas terpaku, bulu kuduknya meremang. Tapi ia menelan ludah dan masuk perlahan. Udara di dalam rumah lebih dingin dari luar. Bau apek dan tanah basah memenuhi hidungnya. Ia menyalakan lampu senter dari ponselnya dan berjalan pelan menyusuri ruang tamu. Di dinding tergantung foto-foto tua. Salah satunya foto kakeknya berdiri bersama beberapa orang yang wajahnya kabur. Ada yang dicoret, ada yang tampak seperti terbakar. Bagas merinding. Ia berjalan ke ruang tengah dan menaruh ransel di atas kursi panjang. Tepat ketika ia duduk, terdengar suara langkah kaki dari arah loteng. Perlahan, pelan, tapi jelas. Langkah demi langkah, seperti seseorang berjalan dengan kaki telanjang di atas lantai kayu. Bagas berdiri dan menatap langit-langit. Suara itu berhenti. Tapi di dinding di sebelah foto lama yang hampir pudar, mulai muncul sebuah noda hitam. Noda yang perlahan membentuk siluet wajah seseorang yang sedang menjerit. Langit malam semakin pekat saat Bagas menyalakan lilin tua yang ia temukan di dapur. Listrik di rumah itu sudah lama mati. Senter ponselnya mulai redup dan sinyal menghilang begitu ia masuk rumah. Suara jangkrik tetap absen, dan angin yang berhembus dari celah-celah dinding terdengar seperti bisikan samar-samar. Ia duduk di lantai ruang tengah, memandangi foto kakeknya yang tergantung miring di dinding. Tatapan kakeknya di foto itu terasa aneh, seolah mengikuti kemanapun mata Bagas berpaling. Ia mencoba mengabaikannya. Ditariknya napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi perasaan tak nyaman terus menekan dadanya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Bagas berdiri cepat. Ketukan itu bukan dari pintu depan, sumbernya dari dalam rumah. Tok, tok. Kini lebih dekat. Dari dalam lemari tua di sudut ruang tengah. Bagas menatap lemarinya. Tangannya sedikit gemetar saat ia menghampiri. Ia ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia membuka pintu lemari itu perlahan. Kosong. Namun saat ia hendak menutupnya kembali, sesuatu jatuh dari atas rak lemari. Sebuah kain kecil lusuh seperti sapu tangan. Warnanya kecoklatan, seperti darah yang telah lama mengering. Di pojok kain itu tertulis nama samar, Surenggal. Bagas mengernyit. Ia tak pernah dengar nama itu sebelumnya. Tapi begitu menyentuh kain itu, tiba-tiba pandangannya berputar.
Matanya terbuka, tapi ia tidak lagi di ruang tengah. Ia berdiri di sebuah pelataran tanah, malam, tapi bukan malam yang sama. Rumah itu masih baru, bersih, terang benderang. Banyak orang berkumpul mengenakan pakaian adat. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang lelaki tua bertubuh tinggi, berjubah putih, membawa tongkat kayu dengan ujung bercabang. Wajahnya keras, matanya tajam. Semua orang memanggilnya Mbah Surenggal. Seseorang berbisik di dekat Bagas, meski tak terlihat siapa yang bicara. Itu malam terakhir sebelum semuanya terbakar. Tiba-tiba, langit di atas berubah merah. Orang-orang mulai berteriak. Rumah itu, rumah yang sekarang dimiliki Bagas, terbakar. Tapi suara yang terdengar bukan sekadar api, melainkan jeritan dan tawa dan tangisan anak-anak. Bagas menjerit. Ia terbangun kembali di ruang tengah. Keringat membasahi tubuhnya. Lilin telah padam. Dan di sebelahnya berdiri seorang perempuan muda, rambut panjang menutupi wajah, gaunnya sobek dan berlumuran tanah. Perempuan itu menatap ke arahnya, lalu berbisik, "Kamu lihat kan, kami masih di sini." Dan seketika itu, seluruh jendela di rumah terbuka serentak. Angin dingin menerpa masuk, membawa suara-suara samar yang entah dari mana asalnya. Bagas hanya bisa terdiam, karena ia tahu, ini baru permulaan. Lantai kayu tempat Bagas duduk berderit pelan. Sosok perempuan itu sudah menghilang, seolah hanya bayangan yang ikut tertiup angin. Tapi aroma tanah basah dan kemenyan yang terbakar masih tertinggal di udara. Bagas menggenggam kain kecil bertuliskan Surenggal erat-erat. Ia mencoba mengingat apa yang baru saja dialaminya, sebuah kilasan masa lalu, entah mimpi atau penglihatan. Tapi semuanya terasa terlalu nyata. Ia bangkit, berjalan ke arah dapur, berharap menemukan sesuatu untuk diminum, menenangkan pikirannya. Tapi di dapur, ia justru menemukan sesuatu yang tak ia duga. Sebuah peti kayu kecil tersembunyi di bawah lantai, tertutup papan yang longgar. Ia mencongkelnya perlahan, dan peti itu terbuka dengan bunyi mengerikan. Seperti napas panjang setelah bertahun-tahun tertahan. Di dalamnya ada beberapa benda, segumpal rambut, paku berkarat, dan gulungan daun lontar tua. Dengan hati-hati, Bagas membuka gulungan itu. Tulisan tangan dalam aksara Jawa kuna memenuhi permukaannya. Ia tak bisa membacanya, tapi di bagian bawah tergambar simbol. Lingkaran dikelilingi 4 tengkorak kecil dan 1 mata besar di tengahnya. Tiba-tiba, suara seperti seseorang menangis terdengar dari halaman belakang. Suara lirih, seorang anak kecil. Bagas melongok dari jendela, dan benar, di bawah pohon randu besar yang menjulang, tampak sosok anak kecil duduk memeluk lututnya, wajahnya tersembunyi. Tanpa pikir panjang, Bagas keluar. Tanah terasa dingin di telapak kakinya. Malam begitu sunyi, hingga suara langkahnya sendiri terdengar seperti gema. Ia mendekat. "Dek, kamu siapa?" panggilnya pelan. Anak itu tak menjawab. "Kenapa di sini? Ini sudah malam?" Perlahan, anak itu mengangkat kepalanya. Wajahnya hancur. Tak ada mata, hanya rongga hitam berlendir. Mulutnya terbuka lebar sampai ke pipi. Giginya tumbuh tak beraturan seperti binatang. Tapi yang paling membuat Bagas membeku adalah suaranya. "Kembalikan kami?" Seketika tubuh Bagas terpental ke belakang, menghantam batang pohon dengan keras. Pandangannya kabur, napasnya tersengal. Saat ia berusaha bangkit, suara-suara mulai berdatangan dari segala arah. Tawa, tangis, jeritan, semuanya bersatu dalam kekacauan yang tak terlihat. Bayangan-bayangan hitam muncul dari sela-sela pohon, menari-nari di udara malam. Sosok anak tadi berdiri, namun kini tubuhnya mulai memanjang, kepalanya membesar, dan lengannya menjulur hingga menyentuh tanah. Bagas merangkak masuk kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara-suara itu tidak hilang. Mereka mengelilingi rumah, mengetuk dinding, memanggil-manggil namanya. "Bagas, Bagas, Bagas," ia menutup telinganya. Tapi dari dalam kepalanya sendiri terdengar bisikan. "Kamu sudah buka jalan, dan mereka takkan pergi." Bagas duduk meringkuk di sudut ruang tengah, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya, meski udara di dalam rumah menusuk tulang. Lilin yang tadi padam tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya. Nyalanya goyah, berwarna biru pucat. Tangannya masih menggenggam gulungan lontar yang ia temukan di peti kayu. Ia tak tahu apa isinya, tapi simbol mata dan tengkorak-tengkorak itu terasa membakar telapak tangannya. Seakan benda itu hidup, bernafas. Dari arah kamar belakang, terdengar suara papan berderit pelan seperti ada yang berjalan. Bagas menahan napas. "Siapa di sana?" tanyanya, meski hatinya tak mengharap jawaban. Langkah itu berhenti, tapi kemudian terdengar suara lain, suara gamelan, lembut, pelan, dan ganjil. Irama yang merayap masuk ke dalam kepala membuat jantung berdebar tak beraturan. Bagas berdiri perlahan, mengikuti suara itu, meski setiap langkahnya terasa berat.
Ia sampai di pintu kamar yang tertutup. Suara gamelan semakin jelas, seperti dimainkan dari dalam. Perlahan, Bagas membuka pintunya. Dan ia terhenti. Ruangan itu telah berubah. Tidak lagi berupa kamar tua berdebu, tapi seperti aula gelap dengan dinding batu, diterangi obor yang menempel pada tiang kayu. Di tengah ruangan, beberapa sosok duduk melingkar mengenakan pakaian adat hitam. Wajah mereka tertutup topeng kayu. Di hadapan mereka, seorang dukun tua berdiri, membawa kendi dan bunga tabur. Tangannya gemetar saat membaca mantra dari daun lontar yang sangat mirip dengan milik Bagas. Ngemban sukma, ngundang roh, nyuwun tapak tilas jiwo. Suara si dukun lirih, namun menggaung. Salah satu sosok bertopeng mengangkat kepalanya. Tatapannya, meski tertutup topeng, tertancap pada Bagas. Dan suara gamelan berhenti. Bagas ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, semua sosok itu berdiri bersamaan, dan dukun di tengah menunjuk ke arahnya. Panjer Sukma Wiska buka putusaka darah keturunan Wis Bali. Bagas jatuh terduduk. Semua cahaya mendadak padam. Kegelapan menelan segalanya. Ketika ia membuka mata, ia kembali berada di kamar tua. Tapi di lantai tersisa bekas abu dupa dan jejak kaki hitam kecil menuju loteng. Dan di dinding kamar itu tertulis dengan arang, "Jangan buka loteng." Bagas menatap tulisan itu lama. "Jangan buka loteng." Hurufnya tidak rapi, seperti ditulis tergesa-gesa oleh tangan kecil. Tapi justru itu yang membuatnya merinding. Siapa yang menulis? Dan kenapa? Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini ulah anak-anak desa. Tapi siapa yang bisa masuk ke rumah ini, apalagi menulis pesan menyeramkan tanpa ia sadari? Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Bagas menatap tangga kayu yang menuju loteng. Di ujungnya, ada pintu kayu kecil dengan gembok tua yang sudah berkarat. Dari bawah tak terdengar apa-apa. Tapi Bagas tahu sesuatu ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia naik perlahan. Setiap langkah terdengar jelas di keheningan malam. Angin berdesir dari celah papan, membawa aroma dupa dan bau besi. Saat ia sampai di depan pintu loteng, jantungnya berdetak begitu keras. Gembok tua itu tergantung lemah, tanpa kunci, tanpa rantai. Seperti memang menunggu untuk dibuka. "Jangan buka loteng." "Tapi kenapa?" gumam Bagas. Ia menelan ludah, lalu perlahan membuka pintu itu. Cit! Loteng itu gelap, debu mengepul, dan cahaya dari bawah hanya cukup untuk menyoroti sebagian ruangan. Tapi di tengahnya, ada sesuatu, sebuah boneka kayu, duduk tegak di atas tikar anyaman tua. Boneka itu mengenakan baju adat Jawa, wajahnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Dan di sekelilingnya lingkaran tanah liat dengan simbol yang sama seperti di daun lontar, 4 tengkorak dan 1 mata besar. Tiba-tiba boneka itu bergerak sedikit. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Bagas. "Selamat datang, pewaris darah." Suara yang keluar bukan dari boneka, tapi menggema di seluruh loteng. Bagas mundur, napasnya tercekat. "Siapa kamu?" suaranya parau. Boneka itu tak menjawab. Tapi di dinding loteng, cahaya samar memperlihatkan gambar-gambar yang digores dengan paku. Orang-orang digantung, wajah-wajah berteriak, dan satu sosok tinggi mengenakan topeng kepala kerbau berdiri di atas tumpukan tubuh. Tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar. Lantai di bawahnya bergetar pelan. Bagas berbalik hendak turun, tapi di tengah tangga berdiri seorang anak kecil, sama seperti yang ia lihat di bawah pohon. Kali ini anak itu berkata lirih, "Kamu sudah membangunkannya." Dan saat Bagas menutup pintu loteng dengan panik, dari dalam terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, 3 kali. Seperti balasan dari dunia yang tak seharusnya dibuka. Malam itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Bagas duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, tangannya masih gemetar usai menutup pintu loteng. Ketukan itu pelan, sabar, seolah menunggu. Tapi tak satu pun ia buka lagi malam itu. Ia memutuskan untuk keluar rumah, berharap udara luar bisa membuatnya sedikit tenang. Tapi begitu membuka pintu depan, langkahnya langsung terhenti. Seorang wanita tua berdiri di halaman. Wajahnya dipenuhi keriput, tubuhnya membungkuk. Tapi sorot matanya tajam. Ia mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang kusam. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita itu langsung melangkah masuk melewati Bagas. "Bu, ibu siapa?" tanya Bagas terbata. Wanita itu menatap ke sekeliling rumah, menghela napas berat. "Aku datang karena mereka sudah mulai bangun," katanya pelan. "Sudah terlalu lama rumah ini diam." "Siapa mereka?" "Demit-demit yang dulu pernah disegel oleh kakekmu," ucapnya. "Rumah ini bukan sekadar rumah, nak, ini perbatasan antara 2 dunia." Bagas tertegun. "Jadi semua ini beneran?" "Bagas, kamu keturunan terakhir dari Mbah Darmo Surenggal. Dulu kakekmu seorang penjaga gerbang. Ia menjaga agar roh-roh yang tak pernah diberi tempat tidak kembali ke desa."
Wanita itu berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke mata Bagas. Tapi segelnya rusak, dan kamu sudah membukanya. Bagas merasa tubuhnya lemas. Ia menjatuhkan diri ke kursi, menatap lantai tanpa fokus. Kenapa? Kenapa aku? Aku cuma pengen tinggal di rumah warisan. Aku nggak tahu apa-apa soal ini. Wanita tua itu mendekat, memegang pundaknya. Karena darah itu memanggilmu kembali. Dan mereka, para demit, tahu siapa kamu. Mereka haus balas dendam. Bagas menggertakkan gigi. Terus aku harus gimana? Ia diberi sesuatu, kalung kecil dengan bandul kayu berbentuk mata. Simpan ini, jangan dilepas. Itu satu-satunya pelindungmu saat malam. Dan jangan keluar rumah setelah jam 11. Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan dibuka. Jangan dijawab. Kalau mereka masuk, wanita itu menunduk. Kalau mereka masuk, kamu harus siap kehilangan lebih dari sekadar akal warasmu. Angin berhembus kencang lewat jendela. Lonceng angin di serambi depan berdenting 3 kali, pelan dan nyaring. Wanita itu berdiri, siap pergi. Aku hanya bisa datang sekali. Selebihnya, kamu sendiri yang harus hadapi. Dan sebelum Bagas sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu sudah lenyap ke kegelapan. Seolah ditelan malam. Di kejauhan, terdengar suara kereta kayu berjalan perlahan desa yang seharusnya sudah lama tak digunakan. Diiringi tawa kecil dan tangisan. Bagas tak bisa tidur malam itu. Setiap suara, dari detak jam dinding hingga desir angin di sela dinding kayu, terdengar seperti langkah mendekat. Kalung pemberian perempuan tua itu ia genggam erat-erat. Ia menyalakan semua lampu, menutup jendela, dan mengganjal pintu dengan kursi. Tapi rasa takutnya tetap tak bisa diusir. Lalu, terdengar suara ketukan di depan. Tok, tok, Bagas menahan napas. Ia ingat betul pesannya, jangan dijawab, jangan dibuka. Tapi suara itu kembali. Tok, tok, tok. Kini disertai suara laki-laki tua di luar. Gas, Bagas, bukain leh. Ini Pak RT. Itu suara Pak Kusno, ketua RT desa yang dulu menyambutnya saat pertama datang. Tapi Bagas ragu. Suaranya terdengar agak aneh. Pelafalannya lambat, seperti seseorang yang menirukan suara Pak Kusno. Le, listrik mati nih di rumah. Bisa pinjam lilin nggak? Bagas tetap diam. Perlahan ia melangkah mundur, menjauh dari pintu. Suara di luar berubah lebih berat. Bagas, jangan durhaka. Aku ini tetanggamu. Tiba-tiba jendela ruang tamu diketuk keras. Juk! Bagas tersentak dan nyaris menjatuhkan kalung dari tangannya. Ketika ia menoleh ke jendela, terlihat bayangan kepala terbalik, seperti seseorang berdiri di langit-langit luar, menunduk menatap ke dalam. Matanya kosong. Senyumnya terlalu lebar. Bagas menutup mata, mengulang dalam hati. Jangan dijawab, jangan dibuka. Semua suara mendadak hening. Lalu dari arah dapur terdengar suara bisikan. Kalau kamu nggak buka pintu, kami buka sendiri. Tiba-tiba semua lampu padam. Rumah terbenam dalam gelap total. Bagas mencoba mencari korek atau senter. Tapi sebelum sempat menyalakan apapun, ia mendengar sesuatu dari loteng. Suara gesekan, seperti kuku panjang menyeret di papan kayu. Kemudian langkah kaki, pelan dan berat, bergerak dari loteng menuju tangga. Krek, krek, krek. Bagas merapat ke dinding, menggenggam kalung lebih kuat. Napasnya cepat dan panik. Ia tahu, apapun yang sedang turun dari loteng itu, bukan manusia. Lalu dari balik gelapan tangga terdengar suara kecil, suara anak-anak. Main, yuk. Dan pintu ruang tamu terbuka dengan sendirinya. Lambat, berdecit. Bagas hanya bisa memejamkan mata, berharap pagi segera datang. Tapi ia tahu, malam ini baru saja dimulai. Fajar belum menyingsing, tapi Bagas sudah tidak sanggup menunggu pagi. Ia duduk meringkuk di pojok ruang tengah, mata sembab dan tubuhnya lemas. Semalaman ia tak tidur, hanya menahan diri dalam gelap, mendengarkan suara-suara dari penjuru rumah. Suara anak kecil bermain, tawa perempuan dewasa, dan langkah-langkah yang tak terlihat. Ketika langit mulai kelabu, suara-suara itu perlahan menghilang. Cahaya pertama dari jendela membawa sedikit ketenangan. Tapi Bagas tahu, ini belum selesai. Ia keluar rumah dengan tubuh gemetar, melangkah ke balai desa, berharap bertemu seseorang yang bisa menjelaskan semuanya. Dan ia menemukan satu orang, Pak Karyo, juru kunci makam desa, sedang membersihkan halaman balai. Wajah Pak Karyo langsung berubah pucat saat melihat Bagas. Kowe wis mlebu omah kui ya? Tanyanya cepat, tanpa basa-basi. Bagas hanya mengangguk. Dan kau buka lotengnya? Kali ini Bagas hanya menunduk. Pak Karyo menarik napas panjang. Omah kui dulunya pos jaga antara dua alam. Mbah Darmo, kakekmu, ditugasi untuk menjaga segel yang menahan para demit desa. Tapi sejak beliau mati, tak ada lagi yang menjaga. Kami semua hanya menunggu sampai seseorang dari darahnya kembali. Bagas mencengkeram pinggir meja. Aku nggak ngerti, Pak. Semalam ada suara, ada anak kecil.
Semua ganggu aku, mereka nyata. Pak Karyo mengangguk. Mereka memang nyata. Dan mereka marah. Dulu ketika para penjajah membakar desa ini, banyak warga yang lari ke rumah itu, berlindung. Tapi tak semua kembali. Sebagian tubuh mereka tertinggal. Roh-roh itu tak bisa pergi dan berubah menjadi demit. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah gulungan kecil dari kulit pohon aren. Ini mantra segel, ditulis oleh Mbak Darmo sendiri. Tapi untuk menggunakannya, kau harus hadapi mereka. Bagas menatap gulungan itu dengan ngeri. Hadapi? Ya, satu persatu. Kau harus tahu siapa mereka, kenapa mereka terperangkap, dan bantu mereka menyelesaikan urusan yang tertinggal. Atau mereka akan terus mengikutimu, sampai warasmu habis. Sebelum Bagas sempat menjawab, langit yang tadinya cerah mendadak redup. Angin dingin bertiup dari arah utara desa, membawa aroma dupa dan darah. Pak Karyo menatap ke arah hutan. Mereka tahu kamu sedang mencoba mencari cara. Dan mereka tidak suka itu. Dari kejauhan terdengar suara gamelan lagi. Tapi kali ini lebih cepat, lebih liar, seperti sedang mengiringi arak-arakan yang tak kasat mata. Dan suara anak kecil kembali terdengar. Main lagi yuk, kali ini sampai mati. Bagas pulang ke rumah menjelang siang. Hatinya was-was, tapi ia tahu tak bisa lari dari semuanya. Ia membuka pintu perlahan, berharap tak ada yang menunggu di dalam. Rumah itu terlihat tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ia tahu, itu hanya tenang di permukaan. Ia membawa gulungan mantra pemberian Pak Karyo ke ruang tengah. Perlahan, ia buka. Tulisan Jawa kuno memenuhi permukaannya, bersama dengan simbol-simbol aneh yang mengingatkannya pada simbol di loteng. Harus mulai dari mana? Gumam Bagas. Tak lama, suara tangisan samar terdengar dari arah dapur. Tangisan anak kecil lembut tapi panjang menyayat hati. Bagas berdiri, berjalan perlahan ke dapur. Di sana terlihat seorang anak kecil duduk meringkuk di sudut. Bajunya kompang camping, tubuhnya kotor penuh luka. Tangannya memeluk boneka kayu patah yang tak asing. Boneka yang tadi malam ia lihat di loteng. Anak itu mendongak. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh kesedihan. Aku cuma mau pulang, katanya lirih. Bagas menelan ludah. Siapa? Siapa kamu? Aku Lindu. Dulu aku main di rumah ini waktu sembunyi dari tentara. Tapi mereka bakar rumahnya. Aku terkunci di loteng, nggak ada yang buka. Tangis Lindu makin kencang. Tubuh kecil itu perlahan mulai berubah. Kulitnya memucat, luka-lukanya terbuka meneteskan darah hitam. Matanya membalik menjadi putih. Boneka di pelukannya mulai bergerak sendiri, menggeliat seperti hidup. Bagas gemetar, tapi ia ingat pesan Pak Karyo. Ketahui siapa mereka, bantu selesaikan urusan mereka. Ia berlutut pelan, membuka gulungan mantra dan membacakan bait pertamanya. Wiji Anom, Jiwok Sasar, Tulung Bali, Jembar Dalanmu. Saat kata-kata itu terucap, tubuh Lindu berhenti menggeliat. Ia menatap Bagas dan tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Lalu tubuhnya mulai menghilang perlahan menjadi kabut putih, menyatu dengan cahaya yang turun dari langit-langit dapur. Tapi tepat setelah itu, lantai loteng kembali berbunyi, bukan Lindu. Kali ini suara berat, langkah besar. Bagas menatap ke atas. Papan-papan berdebu itu retak, dan dari celahnya darah mulai menetes. Aroma busuk kembali menyeruak. Dari balik lantai terdengar suara tawa rendah, berat, dan dingin. Satu jiwa sudah pergi, tapi aku masih di sini, cucu Darmo. Bagas mundur, tangan masih menggenggam gulungan mantra. Ia sadar, Lindu hanya satu dari sekian banyak demit yang menghuni rumah itu. Malam kembali turun dengan cepat, seolah matahari pun enggan berlama-lama menyinari rumah tua itu. Bagas menutup semua jendela, menyalakan lilin, dan duduk di ruang tengah dengan gulungan mantra di tangannya. Ia tahu malam ini, giliran sosok lain yang akan muncul. Ketika udara di dalam rumah berubah drastis. Hawanya lebih dingin dari biasanya, dan bau busuk seperti bangkai mulai menyelimuti ruangan. Lilin di meja bergetar, nyalanya menciut, lalu mati. Dari tangga ke loteng, terdengar suara berat, langkah kaki seperti orang yang pincang. Cek, krak! Bagas berdiri, menggenggam kalung pelindungnya. Dalam cahaya remang, perlahan sosok itu muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya membusuk, penuh luka terbuka yang tak berhenti meneteskan darah. Kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Tangannya membawa sebilah arit besar yang berkarat. Siapa kau? Teriak Bagas dengan suara gemetar. Sosok itu mendongak. Matanya kosong, kulit wajahnya terkelupas, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam. Aku Prawira. Suara itu berat seperti batu ditarik di atas tanah. Aku dibunuh oleh pengkhianatan. Mereka ikat aku di loteng. Katanya, penjaga desa harus tumbal. Dan aku tumbal pertama. Bagas mundur perlahan.
Aku nggak tahu tentang itu. Prawira melangkah maju. Darah Darmo yang mengikatku, dan hanya darah Darmo yang bisa membebaskanku. Bagas membuka kembali gulungan mantra. Ia mencoba membaca bait kedua. Sewu nyawa, nyowo siji, pangapunten saking bumi. Prawira mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar, arit di tangannya terjatuh dan membakar lantai. Bagas melanjutkan bacaannya, lebih cepat. Tumapaking jagat ora dadi suket, mulyo bali marang cahaya sejati. Tiba-tiba, sosok Prawira berteriak keras. Tubuhnya mulai retak seperti kaca, dari dalamnya memancar cahaya merah menyala. Dengan jeritan terakhir yang menggema ke seluruh rumah, Prawira lenyap, hanya menyisakan arit berkarat yang kini bersih, bersinar. Bagas jatuh terduduk. Nafasnya tersengal, tapi ia tahu. Satu lagi telah dibebaskan. Namun sebelum ia bisa tenang, terdengar suara di luar jendela. Ramai, banyak. Bagas bangkit dan mengintip lewat celah kecil. Di luar rumah, puluhan sosok mulai berkumpul. Wajah-wajah asing, sebagian tanpa kepala, sebagian mengambang. Ada yang tubuhnya transparan, ada yang terbakar, dan beberapa bahkan tak punya bentuk pasti. Mereka berdiri memandangi rumah itu. Bagas menelan ludah. Tuhan, ini belum selesai. Salah satu sosok yang paling depan mendongak, dan dengan suara yang tak mungkin manusia keluarkan, ia berbisik. Kami ingin bicara, pewaris penjaga gerbang. Bagas tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Malam demi malam dihantui sosok-sosok berbeda, masing-masing dengan cerita, dendam, dan luka yang belum sembuh. Tapi malam ini berbeda, karena mereka semua datang bersama. Suara bisikan memenuhi rumah, dinding-dinding bergetar, lilin meleleh begitu saja, dan udara menjadi semakin berat. Bagas berdiri di tengah rumah, gulungan mantra tergenggam kuat. Ia telah membaca 3 bait terakhir, namun tidak satu pun bisa mengusir kerumunan yang kini mengepung rumahnya. Tiba-tiba, suara langkah kayu terdengar dari arah dapur. Dari balik kegelapan muncul sosok perempuan tua, matanya kosong, kulitnya keriput seperti kulit jeruk kering. Ia membawa kendi tanah liat dan menatap Bagas tanpa berkedip. Kamu belum tahu semua. Le, suaranya lirih namun tajam. Ini bukan hanya soal mereka yang mati. Bagas menegang. Apa maksudmu? Kamu adalah anak terakhir dari garis penjaga. Tapi bukan cuma untuk mengusir. Kamu harus menggantikan segel yang telah rusak. Bagas menggeleng, tubuhnya gemetar. Tidak, aku cuma ingin membebaskan mereka. Perempuan itu tersenyum miring. Mereka tidak semua ingin bebas. Sebagian nyaman dalam kegelapan. Di belakangnya muncul satu persatu sosok demit. Lindu yang kini berwajah kosong. Prawira dengan arit yang membara. Dan entitas-entitas lain yang hanya bisa dilihat dengan mata batin. Rumah itu berubah. Lantainya menjadi tanah merah. Dindingnya retak, menampakkan akar pohon dan tengkorak-tengkorak kecil yang tertanam di dalamnya. Di tengah-tengah ruangan muncul sebuah sumur tua yang tidak pernah ada sebelumnya. Sumur ini pintu antara dunia, dan kamu harus menutupnya, kata perempuan tua itu. Bagas berjalan mendekat ke sumur, tubuhnya ditarik entah oleh apa. Dari dalam sumur terdengar suara ratusan orang menangis dan tertawa. Ia tahu, jika ia menutup pintu ini, ia mungkin tidak bisa kembali. Tapi jika tidak, semua roh yang terikat akan tetap gentayangan, dan desa ini akan hancur. Ia membaca bait terakhir mantra dengan suara lantang. Jagat peteng, dalan sirna, bali marang pepadang langgeng. Tiba-tiba cahaya menyilaukan meledak dari dalam sumur. Semua sosok menjerit, terbakar cahaya itu satu persatu. Rumah berguncang hebat, suara seperti guntur menyambar dari dalam tanah. Bagas menutup mata, lalu memur. Sunyi, gelap, hening. Lalu terdengar suara perempuan tua itu bergema dalam pikirannya. Kau telah milih dan pengorbananmu akan dikenang. Dan malam pun usai. Pagi datang dengan hening yang aneh. Kabut tipis menyelimuti seluruh desa. Dan sinar matahari seakan enggan menembus celah pepohonan tua. Rumah peninggalan Mbah Darmo berdiri diam. Tenang, terlalu tenang. Pak Karyo berdiri di depan gerbang rumah, menatapnya dengan pandangan sendu. Di tangannya sebuah dupa menyala pelan, mengeluarkan asap tipis yang naik perlahan ke langit. Bagas, bisiknya lirih. Ia membuka pintu, masuk perlahan ke dalam. Tidak ada jejak pertarungan, tidak ada suara gamelan, tidak ada tawa anak kecil, atau bisikan-bisikan dari balik loteng. Hanya kesunyian. Di tengah ruangan, tepat di tempat sumur itu muncul semalam, sekarang hanya lantai kayu biasa, utuh, bersih, seakan tidak pernah retak. Tapi di situ tergeletak sesuatu. Gulungan mantra rapi, seperti baru saja diletakkan. Pak Karyo memungutnya, lalu tersenyum tipis. Kowe berhasil, Leh. Hari-hari berikutnya, warga desa perlahan kembali hidup normal.
Rumah tua itu tetap kosong, tapi tidak lagi terasa mengerikan. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada mimpi buruk. Namun setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang masih melihat asap dupa mengepul dari dalam rumah. Dan beberapa mengaku mendengar langkah kaki di dalam, langkah yang berat tapi tenang. Konon, Bagas tidak lenyap. Ia tetap tinggal, bukan sebagai manusia, tapi sebagai penjaga gerbang baru. Roh yang menjaga keseimbangan antara alam nyata dan dunia gaib.